Jemaat yang undang bangkit berdiri, kita akan memulai peribadatan pada minggu ini. Minggu biasa ke-26 dan masih di bulan katekese liturgi. Untuk itu mari kita nyatakan syukur kita atas kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17, bait 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malah surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Marilah ibadah minggu biasa ke-26 ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari perayaan Minggu Biasa ke-26 dan minggu terakhir di bulan katekese liturgi ini, Allah yang telah memanggil dan memilih kita sebagai umat yang dikuduskan dan dikasihinya, Allah menghendaki agar umat dapat mewujudkan kesetiaannya kepada Allah melalui ibadah dan dalam hidup sehari-hari. Maka bersama-sama mari kita memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 15, bait 1 dan 2, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar.
kita dengarkan hukum kasih terambil dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Demikian sabda Tuhan Yesus Kristus. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan bercermin pada perintah Tuhan Yesus tentang hidup saling mengasihi ini, nyata sekali dosa kita, yaitu bahwa kita belum dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan dan pengampunan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat nomor 27, bait 1 dan 2, meski tak layak diriku. Jemaat diundang bangkit berdiri. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia tidak menghukum umat-Nya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi Ia menghendaki supaya umat-Nya bertobat. Dan bagi setiap orang yang bertobat, Tuhan berkenan menganugerahkan pengampunan. Hal itu dinyatakan dalam berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Adapun berita anugerah seperti dalam kitab Yesaya, pasal yang pertama, ayat 18 yang demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan petunjuk hidup baru terambil dari 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 yang demikian.
tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Dan untuk itu mari kita tanggapi dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 450, bait 1 dan 2, hidup kita yang benar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita juga menyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan ketika kita mengaturkan persembahan, mari kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 439, bait yang pertama, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hidup
Mari kita berdoa, mengaturkan persembahan, dan menyiapkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Saya hantarkan. Sungguh Tuhan, pemeliharaanmu nyata dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami dalam perlindungan dan naungan berkat-Mu. Meskipun saat ini kami masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun Tuhan, kami terus dapat merasakan akan pemeliharaan, penyertaan, dan berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami masih melakukan ibadah bersama dengan keluarga tercinta di rumah kami masing-masing. Karena pandemi COVID-19. Namun tidak menyurutkan bagi kami untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hal itu kami wujudkan dalam kami mengaturkan persembahan. Maka Tuhan kami mohon Engkau berkenan menerima dan memberkati penggunaan persembahan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami untuk dapat mempersembahkan hidup dan kehidupan kami bagi kemuliaan Tuhan. Bila dalam kami mengaturkan persembahan, ada dosa yang terselip, kami mohon pengampunan-Mu. Selanjutnya Bapa, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Maka biarlah roh Tuhan menuntun kami, menerangi hati pikiran kami, hingga kami dimampukan mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Maka Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan melakukan dalam pimpinan roh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan saat ini, saya ambil salah satu bacaan leksionari hari ini, yaitu dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Adapun bacaan leksionari yang lainnya bisa dibaca, dicermati seperti tertera dalam warta gereja. Injil Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32. Demikian sabda Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita,
Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salam sehat dan tetap semangat meskipun masih dalam pandemi COVID-19. Puji syukur kita berada di penghujung minggu bulan katekese liturgi, yaitu minggu 27 September 2020. Dan minggu berikutnya kita akan memasuki minggu dalam bulan keluarga tahun 2020. Dan pada minggu biasa ke-26 dan minggu katekese yang terakhir ini, sebagai tema khotbahnya adalah ibadah sebagai tanda kesetiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita telah memujikan suatu pujian, yaitu dari Kidung Jemaat 439, bila topan keras melanda hidupmu. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, lagu ini sudah akrab di telinga kita. Mungkin sering kita nyanyikan. Kita ulang bagian refrennya demikian. Berkat Tuhan mari hitunglah
oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini referen dari lagu Kidung Jemaat 439. Lirik lagu tersebut berisi sebuah pesan bahwa kita akan dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita apabila kita mau menghitung dan melihat berkat-Nya dalam hidup kita ini. Kita bisa tidur, kita bisa bangun, kita bisa menghirup udara segar, kita bisa menikmati cahaya matahari, kita bisa beraktivitas, dan sebagainya. Semuanya itu adalah karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun yang sesungguhnya sudah pasti. Tidak ada orang yang dapat menghitung berapa banyak dan besarnya berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan melihat begitu luar biasanya berkat Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan heran dan kagum akan kasih-Nya kepada kita. Serta sudah semestinya kita kemudian tergerak hati untuk menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan dapat diwujudkan secara pribadi maupun secara bersama-sama dengan umat Tuhan dalam bentuk ibadah. Pada saat ini kita akan membahas bersama tentang makna dari ibadah secara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ibadah adalah sesuatu yang penting untuk kita sebagai orang beriman. Sayangnya banyak orang percaya yang beribadah kepada Tuhan hanya sebagai rutinitas, formalitas, dan bahkan hanya karena tidak ingin dicela oleh orang lain. Lantas ibadah bukan menjadi wujud syukur dan hormat kepada Tuhan. Jika yang terjadi seperti itu, maka manusia tidak merasakan perjumpaan dengan Tuhan dan tidak menikmati indahnya kebersamaan dengan saudara-saudara seiman yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, melalui bacaan pertama leksionari hari ini, silakan dibaca nanti dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Kita dapat melihat bagaimana bangsa Israel sangat membutuhkan Tuhan Allah dalam kehidupan mereka saat melakukan perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Bangsa Israel beranjak dari padang gurun Sin dan sampailah mereka di Rafidim.
Di sana mereka mendirikan kemah, namun sayang, di daerah itu tidak ada air. Maka mulailah bangsa Israel itu bersungut-sungut dan marah serta bertengkar dengan Musa. Karena bangsa itu berpikir bahwa Musa membawa mereka keluar dari Mesir justru untuk membawa mereka dalam penderitaan dan kematian. Maka Musa sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab, ia pun datang kepada Allah dan bertanya terkait dengan situasi yang sedang dihadapi Musa dan bangsanya itu. Tuhan Allah meminta Musa naik ke Gunung Horeb dengan membawa tongkatnya, serta mengajak beberapa penatua bangsa Israel, sebab di sana Allah akan memperlihatkan penyertaannya kepada umatnya dengan memberikan air kepada bangsa Israel itu. Dan dengan menggunakan tongkat yang dibawa oleh Musa, tongkat itu digunakan untuk memukul gunung batu itu, dan kuasa Tuhan terjadi. Dari gunung batu itu keluarlah air yang kemudian dapat diminum, dinikmati oleh bangsa Israel saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang diperbuat Allah ini adalah bukti nyata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, dan Tuhan mengerti apa yang sedang dialami dan dihadapi oleh umatnya. Sehingga Tuhan menyediakan apa yang diperlukan oleh umatnya. Senada dengan apa yang tertulis dalam kitab Keluaran, sang pemazmur juga merasakan benar akan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan umat. Semenjak zaman nenek moyang mereka keluar dari bangsa Mesir, sampai zaman pemazmur dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, sang pemazmur mengajak umat Israel untuk menghaturkan syukur kepada Allah atas pemeliharaan dan penyertaannya yang tidak pernah berhenti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada umatnya ternyata bukan hanya dalam bentuk berkat jasmani saja, melainkan juga berkat rohani. Dalam bacaan Injil hari ini dengan jelas memperlihatkan bagaimana berkat rohani itu tercurah. Berkat rohani itu dinyatakan dalam bentuk penerimaan Tuhan atas orang-orang yang mau bertobat dan kembali kepadanya dengan memberikan selalu pengampunan dosa. Hal ini digambarkan di sana bagaimana dua anak yang sebenarnya sama-sama kurang berkenan di hadapan bapaknya. Anak pertama terlihat baik, namun di balik itu sebenarnya ia tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak sang ayah. Sedangkan anak yang kedua memang menunjukkan sikap yang tidak patuh terhadap ayahnya. Namun sikap anak kedua yang mau sadar akan apa yang telah dilakukannya dan akhirnya mau berbalik dan melaksanakan perintah bapaknya.
itu yang membuat ia berkenan di hadapan Bapanya. Hal ini adalah gambaran tentang pertobatan yang dilakukan oleh manusia. Sekalipun manusia telah berdosa di hadapan Allah, namun kalau mau bertobat, mengakui kesalahan, dan mau berbalik ke jalan yang benar, maka ia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, ibadah adalah cara orang-orang percaya bersama-sama mengungkapkan dan menghayati hubungan dengan Allah berdasarkan penyelamatan yang telah mereka alami. Ibadah juga merupakan salah satu sarana pemeliharaan iman dalam kehidupan orang percaya. Karena dalam ibadah ada dua perjumpaan, yaitu perjumpaan manusia dengan Tuhan, serta perjumpaan manusia dengan sesamanya. Untuk itulah ibadah sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kedua perjumpaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perjumpaan dengan Allah. Ibadah dapat menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Kedekatan dengan Tuhan membuat kita semakin menyadari diri kita pada pemeliharaan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan Allah, maka kita tidak dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Ibadah juga sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih kita kepada Tuhan yang senantiasa mencurahkan berkat dalam hidup kita. Yang kedua, perjumpaan dengan sesama. Ibadah dapat menjaga hubungan baik kita dengan sesama, sebab dalam kenyataan hidup sehari-hari kita membutuhkan orang lain. Dengan perjumpaan tersebut kita akan saling menguatkan, saling memperhatikan, dan saling menolong. Selain itu, perjumpaan dengan sama akan mengingatkan kita bahwa kita adalah keluarga Allah. Nah, jadi ibadah bukanlah berhenti pada selesainya liturgi di gereja saja. Ibadah itu juga harus kita lakukan dalam hidup sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Dalam perjumpaan dengan keluarga dan masyarakat, teladan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi melalui gambaran cara hidup Kristus perlu kita perhatikan. Nasihat itu antara lain hidup sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, dan juga rendah hati satu dengan yang lainnya. Kristus juga telah mengosongkan dirinya dengan tidak menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Kristus mau merendahkan diri dengan menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Ketika kita melaksanakan teladan itu, maka akan terciptalah hubungan yang erat, hubungan yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat dimanapun kita berada. Oleh karena itu, marilah kita beribadah dengan kesungguhan hati dan merasakan makna perjumpaan dengan Tuhan
dan sesama. Dan dengan demikian ibadah yang kita lakukan akan memberikan perubahan bagi kehidupan kita. Maka setelah selesai ibadah, ungkapan syukur kita kepada Tuhan juga kita wujudkan dalam hidup sehari-hari dengan menunjukkan kasih kepada sesama. Maka dengan beribadah kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin erat dengan sesama kita. Mari kita wujudkan kesetiaan kita, salah satunya melalui peribadatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening, kita merenungkan firman Tuhan ini, dan dilanjutkan nanti dalam doa syafaat, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama. Mari saya hantarkan. Saat hening cukup, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sabda-Mu hari ini mengetuk hati kami. Kami sebagai orang beriman dan juga sebagai keluarga Allah, supaya kami ketika menunjukkan kesetiaan, sungguh-sungguh kami wujudkan dengan nyata melalui peribadatan kami, yang kemudian juga kami wujud nyatakan dalam pertobatan dan juga dalam hidup sehari-hari di tengah keluarga dan di tengah masyarakat dimanapun kami berada. Karena dengan peribadatan itu ada perjumpaan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Dengan demikian akan menyadarkan pentingnya orang lain dalam kehidupan pribadi-pribadi orang percaya. Maka Tuhan, terima kasih, dan kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat mewujudkan peribadatan kami dalam kehidupan sehari-hari juga. Bapa, selanjutnya kami berdoa dalam kehidupan bergereja di tempat ini. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang pada satu minggu ini berulang tahun. Kami serahkan mereka dalam kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan berkat kesehatan, panjang umur, dan hidupnya pun boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Demikian pula kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami serahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang akan sembuhkan, Engkau yang akan pulihkan dengan perantaraan para medis dan orang-orang yang sangat mengasihinya. Sehingga meskipun dalam kondisi sakit, ia tetap bersandar kepadamu. Dan ia tidak akan lemah dalam iman, tetapi justru semakin teguh dan semakin kuat, karena Yesus tetap mengasihinya. Demikian pula kami berdoa secara khusus untuk keluarga almarhum Bapak Toto Wihardianto, di mana keluarga ini dalam kedukaan.
mengingat Bapak Toto Wihartianto telah Tuhan panggil dalam pangkuan-Mu. Maka Tuhan, Engkau berkenan memberikan penguatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, supaya dapat kembali melanjutkan aktivitasnya dengan tetap berharap kepada-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa dalam kehidupan bergereja tempat ini, mengingat akan pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, baik sebagai majelis, pengurus komisi, maupun panitia. Meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, kami yakin apa yang kami lakukan semuanya pulih, bermanfaat dan juga menguatkan kehidupan bergereja di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang masih belajar. Tuhan berikan mereka semangat guna menggapai masa depan dengan gemilang. Yang hendak menyelesaikan tugas akhir atau menghadapi ujian pendadaran skripsi, berikan mereka kemampuan dan kesiapan hati, sehingga mereka dapat menyelesaikan perkuliahannya dengan baik. Dan yang sudah selesai studi, mencari pekerjaan, Tuhan juga memberikan berkat pekerjaan sesuai kemampuannya. Yang sudah waktunya membangun keluarga, kiranya Tuhan juga memberkati dengan pasangan yang sepadan. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga Kristen milik Tuhan. Kiranya terus Tuhan tumbuhkan semangat hidup saling mengasihi, menghargai, saling mendukung dan bahkan mendoakan. Sehingga keluarga Kristen ini menjadi teladan bagi keluarga yang lainnya. Demikian pula Tuhan juga memberikan kecukupan atas kebutuhan hidupnya melalui pekerjaan dan usahanya, sehingga hatinya pun meluap dengan ungkapan syukur. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Sampai saat ini masih berjuang, salah satunya untuk menghadapi paparan COVID-19. Tolong Tuhan, berikan hikmat, tanggung jawab dan juga kesanggupan bagi para pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Demikian pula bagi para medis, orang-orang yang berkecimpung dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Berikan mereka perlindungan dan juga kesiapan dan semangat, sehingga apa yang mereka kerjakan tidak akan sia-sia. Dan akhirnya Tuhan, Indonesia pada umumnya dan Karanganyar khususnya segera dipulihkan dalam kondisi normal. Bapa di surga, kami pun hendak melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Mohon penyertaan dan pimpinan-Mu, sehingga hidup kami pun berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sama kami. Dan biarlah kami berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita pujikan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 413, bait 1 dan 2. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu, agar tidak tersesat. Akan jauhlah seteru, bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderat, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku hanya di kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderat, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Dan untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup, Kidung Jemaat 413, bait ketiga. Tuhan pimpin anakmu.